Halo semuanya, kembali dengan Aang di sini. Dan di video kali ini aku ingin membahas terkait sleep paralysis atau ketindihan. Lebih sering dikenalnya itu ketindihan. Ya, sleep paralysis itu apa sih? Buat yang nggak tahu, itu adalah suatu kondisi di mana ketika kita terbangun, tapi kondisi tubuh kita itu benar-benar gak bisa digerakin sama sekali dari sini sampai ke bawah. Jadi benar-benar kaku dan seolah-olah badan kita itu lumpuh gitu. Dan biasanya disertai dengan sesak juga. Aku sendiri pernah mengalami beberapa kali. Ya, gak hanya sekali dua kali. Dan itu tuh benar-benar tubuh itu benar-benar gak bisa digerakin dan seolah-olah seperti tertimpa barang yang besar gitu. Banyak banget yang mengaitkan hal-hal ini tuh dengan hal-hal mistis biasanya ya, entah itu dibilang ketindihan setan atau mungkin ketindihan makhluk gaib dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu ada penjelasan secara ilmiahnya gitu. Dan untuk penjelasan sleep paralysis itu sendiri, jadi itu terjadi dikarenakan ketika kita sudah tidur dan kita masuk ke dalam alam bawah sadar ya, atau bisa dibilang ke alam mimpi, tubuh kita itu otomatis tubuh kita itu otomatis masuk ke dalam mode tidur gitu. Jadi ketika kita tidur, kalau misalnya kita udah masuk ke alam mimpi, otomatis masuk ke mode tidur dan tubuh kita itu dilumpuhkan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita sudah masuk ke alam bawah sadar, ketika kita bermimpi, kita itu tidak melakukan aktivitas yang ada di dalam mimpi itu secara langsung gitu. Contoh, misal kamu mimpi berlari, di dalam mimpi kamu mimpi lari. Kalau semisal tubuh kita itu tidak dilumpuhkan atau tubuh kita itu masih belum masuk ke dalam mode tidur, otomatis kita akan melakukan aktivitas seperti apa yang ada di dalam mimpi gitu. Jadi ya kita bisa, misalnya kita mimpinya lari, otomatis kita bakal ngikutin apa yang ada di dalam mimpi gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, sleep paralysis itu terjadi ketika kita terbangun lebih cepat, sedangkan tubuh kita itu masih masuk ke dalam mode tidur. Nah, otomatis bisa dibilang ini gak sinkron. Makanya ketika kita terbangun, tubuh kita itu sulit digerakkan karena tubuh kita itu masih berada di dalam mode tidur gitu. Dan sebenarnya ini ada kaitannya dengan sleepwalking kemarin ya. Kalau sleepwalking itu kan kita berjalan sambil tidur ya. Nah, itu terjadi dikarenakan tubuh kita itu masih belum masuk ke dalam mode tidur. Makanya bisa terjadi sleepwalking. Biasanya itu terjadi dikarenakan kita kecapean. Itu juga bisa. Dan sleep paralysis ini juga bisa disebabkan karena tidur kita itu nggak nyenyak atau mungkin kita terlalu banyak pikiran, itu juga bisa. Makanya kita gampang kebangun, sedangkan tubuh kita mungkin sudah masuk ke dalam mode tidur. Akhirnya ketika kita bangun, tubuh kita itu sulit untuk digerakkan gitu. Dan menurut dari beberapa orang yang pernah cerita ya terkait sleep paralysis, ada beberapa orang yang mereka itu mengalami hal tersebut tapi disertai dengan halusinasi. Jadi ketika mereka sedang mengalami sleep paralysis dan mereka terbangun, mereka bisa melihat, ya mungkin menurut mereka seperti penampakan.
aku kurang begitu nangkep terkait penjelasan yang itu sih, karena memang selama ini pas aku kena sleep paralysis, aku nggak pernah berhalusinasi apapun ya. Jadi emang bener-bener aku bangun, badan aku sulit digerakin dan kerasa sesak. Tapi ya alhamdulillahnya aku nggak pernah melihat hal-hal yang seperti itu tadi. Makanya kan banyak orang yang menyangkut pautkan sleep paralysis ini dengan hal-hal mistis. Padahal ya mungkin itu bisa terjadi karena halusinasi, efek kecapean. Itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau untuk penjelasan selengkapnya terkait itu aku nggak begitu memahami secara detail gitu. Cuma yang aku tangkep itu karena halusinasi. Karena memang aku pribadi ya jangan sampai mengalami hal tersebut lagi. Karena memang itu tuh nggak enak banget. Kayak badan tuh kerasa sesak, sulit bernafas. Bener-bener apa ya? Digerakin ke kanan ke kiri itu nggak bisa. Jadi bener-bener kaku. Kita cuma bisa diem gini aja. Jadi yang bisa gerak itu cuma mata sama jari-jari kaki gitu. Ya mungkin segitu aja sih cerita dari aku terkait sleep paralysis. Dan ya awalnya aku berpikir itu ada hubungannya dengan hal mistis ya, atau mungkin kita digangguin makhluk gaib. Tapi ternyata itu ada penjelasan secara ilmiahnya. Jadi aman-aman aja lah. Sama halnya dengan sleepwalking. Banyak orang yang mengira orang yang kena sleepwalking itu dikira kesurupan. Padahal ya kenyataannya sih enggak sih. Itu semuanya itu juga disebabkan karena pikiran. Akhirnya kita tidurnya enggak nyenyak karena ya pikiran itu tadi. Bisa karena stres dan karena kecapean juga bisa. Makanya gak boleh terlalu sering begadang juga, dan kalau bisa harus bisa mengatur pola pikir gitu biar gak stres. Ya segitu aja, terima kasih.